Sesungguhnya, kerusuhan itu berawal dari sesuatu yang sangat sepele. Awalnya adalah usaha penegakan disiplin seorang santri senior pada juniornya yang bandel. Kejadian itu terjadi Sabtu 19 Desember 1996. Santri senior itu adalah Habib Hamdani Ali yang juga menjabat Kepala Keamanan Pondok Pesantren Condong, Desa Setia Negara, Ciberem, Tasikmalaya. Sedangkan anak bandel yang suka mencuri barang temannya itu adalah Rizal yang kebetulan bapaknya adalah seorang polisi yang bernama Popka Nur Samsi. Saya sebenarnya hanya ingin menegakkan disiplin di kalangan santri dan itu merupakan bagian dari pendidikan buat mereka. Kasus Rizal bukanlah masalah istimewa karena saya melakukan hal yang sama pada setiap pelanggar disiplin di pondok pesantren. Di pondok ada aturan, barang siapa yang melanggar harus dihukum. Sedangkan Rizal bukan sekali itu saja melanggar, dia sudah sering melakukan pelanggaran. Demikian penjelasan Habib Hamdani Ali. Hukuman terhadap Rizal adalah dipukul dan disuruh berendam di air. Bagi Rizal, hukuman ini akan menjadi semakin berat jika ayahnya sampai tahu. Sebab ia pasti juga akan dihukum ayahnya. Bahkan lebih berat lagi, sebagaimana biasa terjadi pada anak-anak kolong. Anak-anak kolong ini sebutan untuk mereka yang bapaknya TNI ya. Oleh karena itulah, Rizal menceritakan hal yang sebaliknya pada neneknya Nyonya Nono. Dan neneknya akhirnya menceritakan hal itu kepada ayahnya. Cerita Rizal adalah bahwa ia tanpa kesalahan dihukum oleh Habib serta dipukuli oleh seluruh santri. Sang bapak tentu saja naik pitam dan merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia segera melaporkan kejadian menurut versi anaknya itu ke Polres Tasikmalaya. Dari sinilah kisah sedih kerusuhan Tasikmalaya dimulai. Keesokan harinya, 20 Desember 1996, Dr. Andes Mahfud Farid, guru pesantren tersebut, dan Habib mendapat panggilan dari Polres Tasikmalaya. Dalam surat panggilan yang diantar tukang ojek itu, disebutkan bahwa mereka akan dimintai keterangan dalam kedudukannya sebagai penganiaya dan penyebar fitnah. Panggilan itu diterima pukul 13.00 dan mereka harus menghadap pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kemudian datang memenuhi panggilan itu adalah Kiai Haji Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Condong beserta 3 santrinya. Habib sendiri tidak datang karena sedang pulang kampung. Di Polres, mereka diterima petugas piket dan ditanyai tentang peristiwa penghukuman itu. Ketidakhadiran Habib juga dipersoalkan, namun disepakati masalahnya saat itu juga dianggap selesai. Di akhir pertemuan, mereka sepakat untuk menghadirkan Habib pada hari Senin 23 Desember 1996. Meski tanpa surat panggilan, hari Senin itu Habib pun datang sesuai perjanjian. Kedatangannya ditemani gurunya, Mahfud Farid, dan 3 temannya, Ihsan, Ate, dan Musodik. Sesampainya di Polres, tanpa pertanyaan dan basa-basi apapun, Habib langsung dipukuli oleh Nur Syamsi, ayah Rizal yang rupanya sudah menunggu. Petugas piket lainnya juga ikut menghajar. Melihat muridnya dihajar, Mahfud Farid secara refleks membela dan menangkis pukulan-pukulan itu. Maka jadilah Farid ikut juga dihajar. Selanjutnya pemukulan terhadap 3 orang itu dilanjutkan di dalam sel Polres. Sehabis itu, mereka dibawa ke sel luar dan ditelanjangi hingga hanya mengenakan celana dalam. Beruntung, teman Habib yang lain yang ikut mengantar berhasil meninggalkan Polres. Siang harinya, pukul 13.00, setelah mendengar adanya penganiayaan itu, Kiai Haji Mukmin sebagai pimpinan pondok pesantren langsung mendatangi Polres untuk bertemu dengan Kapolres Letkol Suherman. Setibanya di sana, ternyata Kiai Haji Mukmin sudah ditunggu oleh Kapolres Kakan Sospol Dr. Andes Mehmet dan Wakil Bupati Tasikmalaya Dr. Andes Oman Rusman. Rupanya, berita penganiayaan ini sudah menyebar. Mereka bertiga kemudian membicarakan kasus ini. Dalam pertemuan tersebut, persoalan dianggap selesai. Farid, Habib, dan Ihsan dibawa pulang ke pondok pesantren. Namun karena luka-lukanya cukup parah, guru Mahmud Farid yang juga putra Kiai Haji Mumin itu dibawa ke rumah sakit Tasikmalaya. Hari itu juga, keempat petugas jaga piket Polres Tasikmalaya, pelaku penganiayaan, yakni Nur Syamsi, Agus Yulianto, dan Dedi Khairuddin ditangkap dan ditahan di Denpom, Garut. Berita tentang penganiayaan 3 santri yang sudah menyebar ini membuat warga berduyun-duyun ke rumah sakit untuk menjenguk guru Mahmud. Mobilisasi massa besar-besaran inilah yang membuat pihak kepolisian khawatir. Kerusuhan Situbondo membayang di kepala Kapolres Tasikmalaya, Letkol Suherman. Karena selain membesuk, massa juga mempersoalkan kasus penganiayaannya. Bahkan berita yang dibawa pulang para pembesuk ini
jadi bertambah-tambah sampai ada yang menerima informasi bahwa guru Mahfud Farid tewas dalam penganiayaan itu. Atas permintaan Kapolres, Mahfud Farid dibawa pulang ke pesantren. Penganiayaan yang dialami oleh Kiai Haji Dr. Andes Mahmud Farid memang yang terparah. Tindakannya menangis pukulan petugas untuk membela muridnya yang sedang dihajar ditafsirkan sebagai tindakan melawan petugas. Melihat Habib digebuki, saya yang duduk di sampingnya otomatis berdiri dan mencoba melerai. Saya berusaha melindungi muka dan bagian tubuh Habib dari hajaran. Saya tak menyangka kalau upaya itu dianggap sebagai perlawanan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena belum sempat menenangkan mereka. Giliran wajah saya yang ditinju. Terjatuhlah saya, badan, kepala, dan kaki saya langsung menjadi sasaran tendangan. Setelah diajar sekitar 5 menit, muka saya berdarah, kaki sobek, dan seluruh badan terasa sakit. Kemudian kami di sel. Di depan 2 penghuni sel lainnya, kami dipukuli. 2 tahanan itu diam saja di pojok ruangan. Selesai dipermak, kami ditahan di sel itu. Tapi tak lama, hanya 15 menit. Lalu kami dipindah ke sel depan dekat ruang kasat serse. Sepanjang perjalanan ke sana, kami diseret, dipukuli, dan ditendangi. Pelipis saya robek lagi dan ulu hati terasa sakit sekali. Dalam hati saya berkata, sudahlah, saya pasrah saja kalau harus meninggal hari ini. Di sel yang baru, kami dianiaya lagi dan dipendak-pendak. Tak jelas apa yang mereka maui. Telinga saya berdengung karena kepala saya ditendangi. Kami sebenarnya sudah tak tahan mengharapkan bantuan dari luar agar siksaan terhadap kami berhenti. Tapi polisi-polisi lain yang lewat di luar hanya tertawa-tawa, merokok, dan mencaci maki kami. Akhirnya, 3 jam setelah itu, Pak Mehmet dari kantor kasus Polpemda datang. Katanya, dia diutus bupati untuk membebaskan kami. Keesokan harinya, tanggal 25 Desember, kabar yang tersebar semakin beraneka ragam. Selain Mahmud Farid, Kiai Haji Mukmin juga dikabarkan meninggal dunia. Masyarakat resah dan suasana Tasikmalaya menjadi tegang. Apalagi aparat tampak berjaga-jaga di seluruh penjuru kota untuk mengantisipasi beredarnya isu yang diterima malam sebelumnya, yakni bahwa kasus ini sudah menjadi isu nasional. Kamis, tanggal 26 Desember, keadaannya bukan semakin membaik. Hari itu, ribuan manusia dari seluruh penjuru Tasikmalaya berdatangan ke Masjid Jami Tasik. Di tangan mereka ada selebaran yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Santri dan Generasi Muda Islam Tasikmalaya. Isinya meminta pertanggungjawaban atas peristiwa penganiayaan dan undangan kepada seluruh warga Tasik untuk datang ke Masjid Jami dan mengadakan doa bersama. Sampai pukul 11.00, massa tetap berada di sekitar masjid. Upaya Kapolres menenangkan mereka justru membuat massa mendatangi Mapolres yang hanya berjarak 100 meter dari masjid. Di depan Mapolres, mulai ada massa yang melempar-lempar sendal dan batu-batu kecil. Panggilan azan masjid membawa mereka kembali ke masjid. Tapi di tengah perjalanan dari Mapolres ke masjid itu, tiba-tiba ada yang berteriak mengajak massa pergi ke gereja dan menghancurkannya. Dan akhirnya meletuslah kerusuhan Tasikmalaya. Tercatat, 16 kantor dan pos polisi dirusak dan dibakar massa. Sasaran kerusuhan ini sama seperti kerusuhan di situ Bondo, yaitu gereja, pertokoan, rumah dan barang milik keturunan Tionghoa. Tambahan sasarannya adalah kantor-kantor polisi. Kerugian materi kerusuhan Tasikmalaya ini tercatat terbesar dari antara seluruh kerusuhan yang pernah terjadi selama ini. Pangdam 3 Siliwangi, Majen Infantri Tayo Tarmadi, setelah mendengar kabar kerusuhan ini, langsung meluncur dari Makodam Siliwangi ke Tasikmalaya. Tentara kelahiran Kerawang dan lulus AMN Angkatan tahun 1966 ini mengerahkan 2 kompi Yon 330 Bandung, Yon 323 Majalengka, Yon 301 Sumedang, Kostrad 13, dan Armet Pom Kodim untuk menyertainya ke Tasikmalaya. Sesampainya di kota Tasikmalaya, segera mereka berjaga-jaga di setiap sudut perempatan jalan. Setiap mobil yang lewat diperiksa. Anehnya, malam itu tak satupun tampak aparat dari kepolisian. Hari itu kota mati total. Suasana makin mencekam. Aparat akhirnya memberlakukan jam malam.
Korban jiwa tercatat 4 orang, yaitu Nyonya Anton Suteja, 62 tahun, yang terbakar di toko kulit miliknya di Jalan Kiai Haji Mustafa. Eli Santosa, 34 tahun, terkena serangan jantung ketika toko rotinya di Jalan Tentara Pelajar diserbu massa. Ririn alias Ibing, 25 tahun, asal Pangadegan, Ciberem, jatuh dari angkot nomor 1 yang dipakai perusuh. Dan seorang anak berumur 6 tahun jatuh dari truk yang membawa massa dan kepalanya terlindas truk lain dari belakang. 15 orang lainnya dibawa ke rumah sakit Tasikmalaya karena luka bakar. Aparat keamanan menangkap sekitar 200 orang. 123 orang dimintai keterangan dan akhirnya 51 orang ditahan, selebihnya dilepas. Keadaan di dalam kota memang bisa dikuasai, namun kerusuhan merambat secara sporadis keluar wilayah kota. Perusuh yang semakin beringas beraksi di Ciawi dan Singaparna. Mereka baru bisa dipatahkan setelah mencoba masuk ke kota Garut. Tapi di Linggajaya yang terletak antara Tasikmalaya dan Garut, mereka sempat membakar sebuah garasi dengan 8 truk di dalamnya. Semua kendaraan yang lewat sampai harus memasang tulisan "Semua penumpang adalah Muslim" agar tidak dihentikan massa. Sehari setelah kerusuhan, aparat terus berusaha menenangkan massa. Pangdam Tayo Tarmadi dan Kapolda Jabar Maijen Nana Permana bahkan ikut sholat Jumat di Masjid Jami Tasikmalaya. Sebelum khotbah Jumat, Pangdam menjelaskan situasi terakhir dan mengatakan kerusuhan yang menghancurkan beberapa bangunan bukanlah perbuatan para santri. Itu adalah perbuatan para oknum yang berusaha mengadu domba umat serta merusak citra umat Islam. Pernyataan Pangdam ini didukung oleh pengalaman saksi Muhammad Salim ketika mengantar Kiai Haji Ilyas Ruhyat ke perbatasan Garut Tasikmalaya. Kiai Ilyas ini bapaknya Kang Acep, penyair dari Tasik. Saat akan kembali, di daerah warung kondang sekitar pukul 10.00, kami dicegat segerombolan anak muda bertampang sangar bergaya preman. Lalu kami jelaskan bahwa kami adalah Muslim. Ternyata jawaban mereka sangat kasar. Akhirnya, kita tahu kejadian itu ditunggangi preman-preman. Banyak yang melihat mereka mabuk. Endang Rahmat, pengurus pondok pesantren Pondok Condong, menambahkan, tidak satupun santri kami yang turun. Mereka sedang mengikuti ujian kenaikan tingkat. Sejauh ini, aparat dan pejabat terus menyuruhkan agar masyarakat tidak mudah termakan isu. Mereka berusaha menenteramkan keadaan dan menyatakan bahwa kerusuhan ini tidak berpengaruh pada keadaan secara nasional. Salah satunya adalah Menteri Penerangan dan Ketua Umum Golkar, Harmoko. Dia nampaknya paling bersemangat mengkampanyekan bahwa kerusuhan Tasikmalaya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan pemilu 1997. Pendapat ini berlawanan dengan peringatan konglomerat Sofyan Wanamdi yang menyatakan bahwa kerusuhan itu potensial untuk mengganggu iklim investasi. Sementara itu, pemerintah daerah Tasikmalaya tampak berusaha payah mengembalikan keadaan. Kerusuhan itu telah membuat ribuan buruh menganggur. Stok barang kebutuhan pokok dari Dolog dikerahkan untuk menghindari para spekulan. Pasar murah sembako juga didirikan. Tim rehabilitasi dibentuk dengan kerja pertama menyediakan 1.000 kantung semen untuk memperbaiki 12 polsek yang rusak berat. Kepolisian mengambil tindakan yang lebih tegas lagi. 4 petugas yang diduga menganiaya 3 santri langsung dipecat. Kapolri Letjen Dibyo Widodo dalam SK-nya menyatakan bahwa mereka telah melanggar disiplin keprajuritan yang mengakibatkan kerusuhan 26 Desember 96 di Tasikmalaya. Namun, pertanyaan yang masih mengganjal adalah, cukupkah sebab kerusuhan Tasikmalaya itu dijelaskan hanya karena 4 polisi itu melanggar disiplin keprajuritan? Teori dalang dan pihak ketiga yang dituduh menunggangi kerusuhan Tasikmalaya ini masih tetap dipakai. Hal ini pula yang dilaporkan Pangdam Tayo Tarmadi pada tim pencari fakta dari Komnas HAM. Pertanyaannya kemudian, jika demikian halnya, siapakah mereka yang disebut pihak ketiga itu? Hampir semua pejabat militer dan polisi beberapa hari setelah kerusuhan menyatakan bahwa mereka telah mengetahui siapa dalang dari kerusuhan Tasikmalaya. Namun anehnya, dengan berbagai alasan, tidak satupun dari antara mereka yang mau menyebutkan identitas dalang itu.